tetapi kami ada di tempat ini. Kecil, besar, tua, muda tidak terhalau dari jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus dan terima kasih Roh Kudus. Pada saat ini Tuhan kami siap untuk memuji Engkau. Biarlah Engkau bertata di atas pujian dan pengagungan kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan masih tetap berdiri meskipun sudah tinggi malam, tetapi tidak mengurangi suasana kita untuk datang kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai pada malam hari ini. Kita bersama-sama di tempat ini bersama dengan Haris, dengan Lina mau bersuka cita karena mereka besok yaitu untuk mengadakan peneguhan dan pemberkatan nikah. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Kita angkat pujian kita katakan pada klat yang ada nomor 3. Kita mau bersorak-sorai, kita katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Percaya melalui pujian kita diberkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ada kesempatan untuk kita berikan kepada
calon mempelai berdua untuk memberikan kesaksian melalui pujian. Kami persilakan. Mending berdiri di sini. Ya, ada apa-apa aja. Cek satu. Hari itu. Kamera. Bakulas Iya, sip. Kenapa? Ya pas jadi situ kameranya ke situ. Permisi lah. Permisi. Oh, dari. Yang cari yang apa aja? Tahu nih kan. Jeda isut. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Selamanya ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Panjang ya, Ndui? Iya, puji nama Tuhan, pujian yang luar biasa
bahwa mereka rindu Tuhan memakai pribadi mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sama-sama berdoa untuk mereka. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Kita ingin duduk diam seperti Maria mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hambanya buat kita pada malam hari ini. Kita kembali angkat pujian kita dalam klat yang ada, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, pada saat ini kami semua yang ada di tempat ini, hadir di tempat ini, ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau buat hamba, buat kami Tuhan melalui hamba-Mu. Beristimewa Tuhan buat calon mempelai berdua. Biarlah Tuhan kami yang mendengarnya boleh diberkati melalui firman-Mu. Haleluya Yesus. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Katakan sekali lagi, ku rindu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Firmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi kita katakan, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Benar Yesus, Engkau berfirman saat ini. Roh Kudus surapi hamba-Mu, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Sekali lagi kita katakan, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus surapi hamba-Mu, berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu, kami rindu. Ku rindu menikmati sabda-Mu, kami rindu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Kami serahkan pada hamba-Mu. Kami percaya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami rindukan senantiasa dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada kesempatan ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini karena anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berikan berkat yang limpah bagi kami, sehingga kami boleh merencanakan, merancang, bahkan yaitu melaksanakan segala sesuatu yang sudah Tuhan yaitu rencanakan bagi kami. Teristimewa pada saat ini Tuhan, kami melaksanakan ibadah persiapan, pemberkatan dan peneguhan nikah dari yaitu
Haris dan Lina ini Tuhan, di tempat keluarga rumah tangga di tempat ini. Kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh yaitu mendengar bahkan merenungkan kebenaran firman Tuhan, agar firman Tuhan menjadi kekuatan dan menjadi pengharapan dalam hidup kami, bahkan menjadi dasar segala sesuatu yang membawa kemenangan, yang membawa damai sejahtera, bahkan yang membawa kehidupan yang kekal bagi pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau singkapkan bagi kami apa yang tidak pernah kami mengerti, apa yang tidak kami yaitu pahami. Tuhan berikan yaitu kepada kami roh untuk yaitu mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak izinkan kuasa setan, roh iblis, roh jahat yang merebut daripada kebenaran firman Tuhan. Kami bersatu hati mengusir kuasanya hanya di dalam nama Yesus dari tempat ini, dari ruangan hati kami. Kami percaya Roh Kuduslah yang beracara bagi kami. Roh Kuduslah yang memberikan kepada kami berkat yang limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada saat ini, baik yang ada di luar maupun ada di ruangan ini, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Sekali lagi, saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya merasa sukacita dan merasa senang karena kita bersama-sama yaitu mengaminkan berkat dari Tuhan. Karena mengaminkan berkat dari Tuhan itu adalah harapan semua orang, bahwa hidup pasti diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang diinginkan oleh yaitu manusia yang ada di dalam dunia ini selain berkat dari Tuhan. Apa berkat yang dari Tuhan? Berkat yang dari Tuhan itu tidak pernah terhitung, tidak pernah terkalkulasi atau terencana atau dapat kita yaitu tampung dalam hidup kita. Kalau kita ceritakan berkat dari Tuhan itu luar biasa banyak, ya. Tapi kita percaya bahwa ada berkat-berkat itu yang mungkin kita secara umum merasa bahwa berkat itu tidak ada dalam hidup kita. Tapi hari ini saya yakin dan percaya kita yang ada di tempat ini semua merasakan berkat dari Tuhan. Amin. Apa berkat yang dari Tuhan yang kita rasakan hari ini atau malam hari ini? Ya, berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita masih bisa menghirup udara segar. Kita masih bisa menghirup yaitu udara yang Tuhan sudah yaitu berikan, oksigen yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, oksigen. Kalau oksigen itu tidak mampu kita hirup, maka tamatlah riwayat kita, tamatlah keadaan kita. Secara kasat mata tidak pernah kita lihat, itu berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Itu berkat Tuhan yang luar biasa bagi kita. Sehingga kita bisa saling menatap muka, sehingga kita bisa saling berkenalan satu dengan yang lain, sehingga kita masih bisa bergerak, masih bisa berbicara, masih bisa memahami yaitu tingkah laku satu dengan yang lain, bahkan masih bisa yaitu merencanakan pernikahan dan lain sebagainya. Nah, secara khusus buat yaitu Lina dan Haris pada malam hari ini, mengapa kita mengadakan persiapan untuk pemberkatan dan penubuhan nikah? Ada banyak yang perlu kita siapkan, mulai dari yaitu hal-hal yang memang dibutuhkan oleh orang banyak. Contohnya persiapan yaitu tempat, persiapan tempat itu banyak, baik tempat ibadah, tempat makan, tempat minum, tempat duduk dan lain sebagainya. Itu banyak sekali persiapannya. Lalu persiapan-persiapan yang lain, terlebih-lebih persiapan doa. Saya yaitu berdoa dari kemarin, saya berdoa. Dari tadi pagi saya berdoa.
tadi pagi saya berdoa waktu katekisasi, yaitu saudari Lina dan Haris ini ada katekisasinya, pembekalan untuk pranikah bagi mereka. Pada saat kami berdoa waktu katekisasi, saya berdoa minta agar Tuhan itu membuat hujan itu pindah ke tempat lain. Waktu kita beribadah, waktu kita acara, dan waktu kita, Tuhan itu luar biasa mendengar. Waktu kami berjalan ke tempat ini dan melaksanakan baptisan kudus, jadi orang tua dari Lina ini, Ibu Kekasih, yaitu Indupira. Nah, Ibu Kekasih Indupira menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup hari ini. Saya sudah dari tahun 2019 saya rayu-rayu, nggak mau juga. Ya, ayo, kapan lagi waktunya? Karehi aku, wah, dia aku hello, kurayu inai, pas gua pelangkah. Pihak dai kau tu nampuang pedengang. Dia aku kuah karehi. Terakhir male-male kumarayu ye. Yo kumarayu ye. Yo. Ah. Yo. Pas nararayuan. Pas nararayuan teh. Yo. Jadi ete ye hajak haje wendau dibaptis. Yo hetang ikut dan. Oh, hetang ikut lah nger lah. Sanger. Sanger tetawe barang Puluk TV. Puluk TV. Tawe. Abi sangera karena baptis. Puji Tuhan. Nah, artinya sudah memiliki tanda keselamatan dan memiliki yaitu pertobatan dan memiliki metrai untuk menerima ahli waris kerajaan sorga. Itu ya, ada 3 orang yang kita baptis hari ini. Ya, hari ini kita baptis. Dan saya berbicara tentang mujizat Tuhan. Itu bagian dari mujizat Tuhan. Secara khusus mujizat Tuhan terjadi bagi kita semua malam hari ini. Kita bisa beribadah untuk persiapan besok, yaitu peneguhan dan pemberkatan nikah. Mujizat pada acara pernikahan di Kana. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, itu menceritakan tentang perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana itu adalah perkawinan yang pertama kali Yesus melakukan mujizatnya. Mujizat yang Yesus lakukan pada saat itu adalah mujizat untuk perkawinan. Mengapa mujizat dilakukan oleh Yesus, yaitu pada saat melangsungkan pernikahan? Karena Yesus itu memiliki yang namanya rancangan. Allah itu memiliki yaitu perhatian yang penuh kepada pernikahan itu. Jadi pernikahan itu tidak main-main, karena pernikahan itu adalah rencana Tuhan, rancangan Allah, dan pernikahan itu adalah yaitu sudah Tuhan tetapkan dari sejak semula, dari sejak Adam dan Hawa. Tuhan sudah berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Ya, tidak baik. Makanya Yesus melakukan mujizat pertama kali waktu yaitu pernikahan di Kana. Ya, kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan mujizat atau mujizat di tempat orang gedung besar atau gedung mewah atau di rumah ibadah atau tempat-tempat yang lain? Kok tempat yaitu pernikahan? Karena mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, demikian juga setiap yaitu pengalaman dan kesaksian rohani masing-masing orang. Ada 2 hal yang bisa kita pelajari, yaitu dari peristiwa di Kana. Kalau kita melihat yang pertama, mengapa Yesus melakukan mujizat? Yaitu pertamanya bukan di bait Allah atau suatu tempat yang besar, atau yang tempat yang terluas atau terbuka. Ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, membangkitkan Lazarus,
menyembuhkan orang yang lumpuh, yang tidak berjalan, bisa berjalan. Habis itu mujizat juga. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan apa? 5 roti. 2 roti? 5. Salah atau benar? Salah. 5 roti dan 2 ikan. Mujizat yang diberikan oleh Yesus juga kepada yaitu murid-muridnya ketika mereka menjala ikan, sehingga yaitu murid-muridnya waktu menjala ikan itu. Mujizat yang terjadi juga yang dibuat oleh Yesus ketika mengusir setan, yaitu mujizat yang terjadi juga dibuat oleh Yesus setelah mujizat terjadi di pernikahan di Kana, yaitu menyembuhkan yaitu wanita atau seorang ibu yang mengalami sakit pendarahan yang bertahun-tahun lamanya. Ada banyak mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan dalam masa hidupnya bersama-sama dengan yaitu murid-muridnya. Tapi salah satu yang kita bahas pada malam hari ini yaitu mujizat, melakukan mujizat, yaitu pertamanya yaitu di pernikahan. Nah, sebuah pesta pernikahan yang Yesus yaitu datang pada saat itu yaitu di Kana. Pernikahan itu spesial di mata Tuhan. Sangat yaitu Tuhan sangat cinta, sangat mengasihi dan sangat memberkati sebuah pernikahan. Alkitab pun paling banyak mencatat tentang pernikahan. Bahkan dari kitab Kejadian tentang Adam dan Hawa hingga kitab Wahyu, yaitu kita sebagai mempelai Kristus, yaitu sebab itu iblis sangat benci dan sangat tidak suka pernikahan. Ia ingin menghancurkan pernikahan dengan berbagai macam cara, ya, mempermalukan pada saat pernikahan. Maka jangan heran pada saat orang yaitu melangsungkan pernikahan itu ada banyak hal yang terjadi. Maka oleh sebab itu kita berdoa pada malam hari ini bersama-sama agar iblis tidak mempermalukan pernikahan. Ya. Iblis seringkali mempermalukan pernikahan dengan yaitu terjadinya perkelahian yang hebat pada saat pernikahan, atau terjadi kekurangan makanan, atau terjadi yaitu hal-hal yang tidak diinginkan, atau bermacam-macam yang terjadi pada saat pernikahan. Menurut pengalaman kita masing-masing, kita juga pernah tahu, kita juga pernah lihat, kita juga pernah merasakan, atau pernah yaitu mengalami kegagalan dalam pernikahan yang dihancurkan oleh iblis. Tetapi di sini iblis ingin menghancurkan pernikahan di Kana, yaitu dengan melalui kekurangan makanan atau kekurangan anggur. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Buka ya di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan di sana, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebab yang pertama dari tanda-tandanya sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya. Sesudah itu Yesus pergi. Ya. Jadi di sini kita akan melihat bahwa pernikahan di Kana itu Tuhan Yesus membuat tanda, di mana mereka yang mempunyai pesta itu dipermalukan dengan kekurangan anggur. Ya. Kekurangan anggur. Kalau kita baca dari ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saat
belum tiba, ya, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan itu tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Nah, jadi peristiwa itulah yang membuat Yesus tergerak hatinya. Kita ingin Yesus tergerak hatinya untuk menolong, untuk memberkati, untuk melawat, untuk menyertai, untuk yaitu memberkati. Maka pada malam hari inilah kita menggerakkan hati Yesus untuk yaitu memberkati pernikahan saudara yaitu Haris dan Lina ini pada besok. Yang kita inginkan adalah sukacita. Pernikahan itu membawa sukacita, membawa berkat bagi orang lain yang miskin. Secara khusus untuk keluarga besar yang ada di desa Ujung Patah ini menjadi berkat. Amin. Nah, ini yang kita inginkan, menjadi berkat, menjadi berkat. Karena Yesus sangat yaitu menyayangi, sangat mengasihi, sangat memberkati pernikahan. Sebuah pernikahan itu adalah keinginan Tuhan, tetapi iblis yaitu bertubi-tubi mempermalukan pernikahan. Mengapa? Tuhan sayang dan cinta dan memberkati pernikahan. Karena pernikahan adalah ide, desain, dan inisiatif Tuhan sendiri. Sehingga pria butuh penolong, yaitu wanita sebagai istri. Karena itu biasanya wanita lebih kuat sebagai istri, pribadi yang menolong kaum pria sebagai suami. Sehingga pria tidak boleh menjajah wanita. Ya. Demikian juga sebaliknya. Mereka berdua adalah kawan sekerja dalam ladang Tuhan. Jadi kawan sekerja di ladang Tuhan. Laki-laki atau suami dan istri kawan sekerja di ladang Tuhan. Karena pernikahan adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaat. Kita tidak akan mengerti hubungan antara Kristus dengan jemaat kalau kita tidak yaitu memahami arti daripada pernikahan. Maka pernikahan adalah memunculkan ide atau menimbulkan komitmen. Artinya komitmen itu adalah yaitu suatu keputusan, join antara yaitu suami istri, ya, dan tetap bersama apapun yang terjadi. Kenapa pernikahan bisa langgeng? Bukan karena sempurna, bukan karena hebat, bukan karena luar biasa. Sahabat, manusia tidak sempurna, tetapi manusia itu mempunyai banyak sekali kekurangan. Karena mereka punya komitmen, mengingat dan menyatukan yaitu kasih
tetap bertahan di musim apapun yang terjadi dalam pernikahan itu. Ya, dalam pernikahan itu. Dalam pernikahan ada suka dukanya, sehat dan sakitnya. Dan kita sudah yaitu janji terhadap Tuhan. Nah, nanti Lina dan Haris ini akan berjanji di hadapan Tuhan, ya, untuk tetap saling setia dalam keadaan senang maupun susah, sehat maupun sakit, yaitu miskin maupun kaya, ya, itu janji nanti mereka akan berjanji. Dan Tuhan tidak senang manusia itu ingkar janji, dan Tuhan sangat membenci yang namanya yaitu ingkar janji tentang komitmen. Jadi Tuhan tidak senang. Maka oleh sebab itu Tuhan kita adalah Tuhan yang mencintai dan menghargai komitmen. Dia membenci perceraian karena merusak komitmen yang merupakan suatu ikatan janji. Ya, milikilah komitmen pria sebagai suami, jangan yaitu berpaling, ya, harus mengasihi tanpa syarat dan apa adanya. Wanita sebagai istri mesti tunduk kepada suami. Sebagai suami ialah pimpinan kepala dan raja. Sebab wanita memiliki keinginan untuk yaitu hidup dikasihi, hidup disayangi, dan yaitu hidup dikuasai. Maka oleh sebab itu bagian yang pertama yang Tuhan rindu adalah komitmen, ya, komitmen supaya diberkati. Dalam doa, dalam iman kita harus memiliki komitmen. Komitmen kita dengan Tuhan. Kalau kita berdoa, Tuhan berkati pernikahan kami agar pernikahan kami yaitu mendatangkan berkat. Jadi malam ini kita berdoa dan komitmen kita, terutama saudara kita Haris dan Lina ini harus punya komitmen di hadapan Tuhan. Dan mengapa Tuhan itu menyediakan mujizat? Tuhan menyediakan mujizat yang pertama kali di pernikahan itu karena merubah air menjadi anggur. Itu mujizat yang pertama kali Yesus lakukan di perkawinan. Jadi perkawinan itu sangat luar biasa, sangat disayangi oleh Tuhan, sangat disukai oleh Tuhan, sangat yaitu diberkati oleh Tuhan. Maka kita harapkan yaitu pernikahan ini tidak akan kekurangan, ya, tidak akan kekurangan dan tidak akan diganggu oleh kuasa iblis, kuasa maut, kuasa apapun juga. Dan kita percaya, bukannya yaitu kita belajar, tetapi kita harus mengakui bahwa bagi Tuhan mujizat yang terpenting bukan yaitu kesembuhan, berkat berlimpah-limpah, tetapi mujizat yang terpenting bagi Tuhan adalah perubahan, ya, perubahan hati, perubahan pikiran. Banyak orang yang fokus pada berkat, ya, baik berkat kesembuhan, baik berkat yaitu secara jasmani. Padahal mujizat terpenting dalam hidup kita adalah perubahan. Jadi berubah untuk meyakini, berubah untuk berkomitmen, berubah untuk berharap dan berserah kepada Tuhan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan secara istimewa, yaitu pada saat kita yaitu ingin melakukan pernikahan ini. Perubahan itulah yang paling penting. Perubahan dalam hati kita. Tuhan bukan yaitu memberkati karena penampilan atau karena paras kita, tetapi karena hati kita. Ya, memberkati karena hati kita. Perubahan harus dimulai dari dalam hati kita. Tuhan bukan memberkati apa yang kita lakukan, tetapi mengapa kita melakukannya. Yaitu motivasi hati kita lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Berharap dan berserah kepada Tuhan dan menyerahkan segenap kehidupan kita kepada Tuhan.
dan memiliki iman keyakinan kepada Tuhan, itu yang terpenting dari perubahan dalam hidup kita. Jadi yang kedua, Tuhan ingin perubahan hati kita, berserah kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan sanggup dan Tuhan mampu melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidup kita. Dan kita hanya diperlukan oleh Tuhan perubahan hati, perubahan sikap, perubahan pikiran kita, tidak terfokus kepada berkat tetapi terfokus kepada janji Tuhan dan firman Tuhan itu sendiri. Dia akan melakukannya dan dia akan yaitu melaksanakannya bagi kita, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah yaitu memiliki janji-janji basi untuk kita. Tuhan selalu punya cara untuk menolong, untuk memberkati, untuk mengatasi masalah dan persoalan dalam hidup kita. Maka daripada itu, dia sanggup yaitu membalikkan hidup kita. Mana lebih mahal, air atau anggur? Anggur hidup. Di pernikahan kita ibaratkan air, tetapi Tuhan sanggup ubahkan jadi anggur manis yang berharga dan berguna bagi banyak orang, yaitu pertobatan yang Tuhan sudah sediakan adalah perubahan dalam hidup kita secara pikiran. Banyak orang yang berbuat salah lalu banyak menyesal, tetapi menyesal tidak akan membawa perubahan. Tetapi orang yang bertobatlah dan hidup di dalam Tuhanlah akan memperoleh buah dan berhasil. Apa yang yaitu menggerakkan Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita? Yang pertama, mujizat Tuhan akan terjadi adalah masalah bisa diciptakan oleh Tuhan melalui mujizat. Problema yang ada dalam hidup kita. Apa yang kurang atau yang yaitu kita butuhkan, Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Di tengah-tengah masalah itu, Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Apa yang tidak berarti dalam hidup kita, di tangan Tuhan bisa menjadi berarti. Ya, di tangan Tuhan bisa berarti. Yesus bisa atasi, selesaikan masalah kita. Ya, selesaikan masalah kita. Saya waktu pertama datang ke sini malam yang kemarin sampai di sini ada masalah di sini. Masalahnya apa? Ya, masa saya bilang pengantinnya duduk ada meja di mejanya. Ya, nggak mungkin. Ya, kita diberi hikmat oleh Tuhan, diberikan pertolongan oleh Tuhan. Kita harus cari tirai, kita harus cari orden dan lain sebagainya. Itu caranya. Ya, ada cara Tuhan untuk menolong. Itu mungkin sepele bagi kita, tetapi itu berarti. Ya, tidak akan indah kalau tanpa ada bunga. Haleluya. Tidak akan indah kalau tidak ada bunga. Ya. Jadi itulah kehidupan yang memang kita harus pelajari. Waktu Tuhan, Allah tidak bekerja dalam yaitu waktu kita, tetapi dalam waktunya Tuhan yang atur waktunya. Jangan kehilangan momen, kesempatan yang Tuhan berikan. Jadi Tuhan, yang kedua, Tuhan punya waktu untuk berkarya dalam hidup kita. Jadi yang ketiga, mengikuti instruksi Tuhan. Banyak orang suka mendengar firman Tuhan dan suara Tuhan tetapi tidak melakukannya. Padahal melakukannya lah yang mendatangkan mujizat. Nah, jadi banyak sekali orang yang senang dengar firman Tuhan. Banyak sekali, bahala kau pendeta di tekot luar biasa. Tapi jebu-jebu jatuh pinte. Tapi itu kata Tuhan, barang siapa yang melakukannya, ya akan terjadi mujizat. Lakukan firman Tuhan itu. Jangan cuma dengar. Ya, lakukan firman Tuhan, jangan cuma dengar.
Kita harus melakukan firman Tuhan itu agar mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kalau tidak kita lakukan firman Tuhan, maka sia-sialah kita mendengar. Tapi jangan putus asa juga mendengar. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Orang yang tidak mau dengar firman Tuhan itu parah. Bersyukurlah kita semua yang ada di tempat ini masih mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi tidak ada salahnya kita mendengar. Meskipun tidak dilakukan untuk sementara, tapi suatu saat Tuhan pasti bekerja, pasti akan kita lakukan. Ya, seperti saya bilang tadi, itu dengan Tuhan cepat ini mau firman Tuhan lah. Barang siapa yang dibaptis akan apa? Diselamatkan. Tapi barang siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Hendak ikut dihukum kok dengan? Ya. Haleluya. Luar biasa. Ya, boleh hukum. Angkat tangan teman-teman hendak dihukum. Kita itu hendak dihukum. Angkat tangan. Jatuh dia hendak. Haleluya. Ya, jadi amun dia hendak dihukum, taati firman Tuhan supaya terjadi mujizat. Mujizat keselamatan, mujizat kesembuhan, mujizat yaitu berkat-berkat yang limpah. Yaitu secara khusus mujizat Tuhan akan terjadi bagi yaitu Haris dan Lina. Besok mereka akan menerima dan yaitu menjadi suami istri yang sah untuk yaitu kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita percaya pada hari ini, pada malam hari ini, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, dan Tuhan akan turut campur tangan. Dalam pesta di Kana, Tuhan juga akan turut campur tangan dalam pesta di ujung patah, yaitu pesta perkawinan Haris dan Lina. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kita berdoa agar Tuhan yaitu mencurahkan berkat bagi keluarga ini. Secara khusus Bapak yaitu Teheta. Amun Teheta teh baru. Amun baru teh bahalap. Amun bahalap teh berarti Narai deh. Barang buga. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Teheta. Nah, keluarga Bapak Teheta. Nah, aku endau salah sebutku. Ibu endau nah. Hah? Honcok. Jadi aku teh mecung baptis Ibu Henok. Jamin nih kan nampak arah, Honcok dan Henok. Pasara, elang alihi. Elang alihi. Yo, jadi tersebut. Hari jadi tersebut Henok. Nah, jadi karek nampak surat baptis, Honcok dan Henok. Luar biasa. Teheta arala. Dah. Dah aja suntuk perlu kau pano. Ya. Ya teheta teh harus jelas. Tetapi teheta aja sedih. Jadi teheta. Jadi aku tendau menyebut aran Teheta. Aran di baru. Jadi bara Honcok jadi Henok. Haleluya. Haleluya. Jadi puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kita berdoa. Kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan dan berdoa untuk yaitu persiapan pemberkatan nikah dan peneguhan nikah dari Haris dan Lina. Kita satu dalam doa. Allah sumber berkat yang telah menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
akan memberikan pertolongan bagi kami. Secara istimewa Tuhan akan menolong, yaitu acara, yaitu pemberkatan nikah dan peneguhan nikah dari Haris dan Lina. Bahkan resepsi, Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya, tapi Tuhan turut campur tangan. Sebagaimana Tuhan berkarya dan melakukan mujizat di Kana, Tuhan juga akan melakukan mujizat di Ujung Patah. Sehingga banyak yang yaitu menerima, banyak yang yaitu merasakan, banyak yang mengalami perubahan, banyak yang mengambil suatu komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami yakin Tuhan melalui pesta ini Tuhan yaitu berkarya. Melalui pesta ini Tuhan yaitu ambil bagian. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Agar Tuhan mengatur, agar Tuhan memimpin, agar Tuhan menuntun, agar Tuhan menyertai, bahkan agar Tuhan menolong. Karena pertolongan Tuhanlah yang kami harapkan dalam hidup kami hari lepas hari. Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat cuaca, agar Tuhan memberikan cuaca yang bagus, cuaca yang cerah, cuaca yang baik, sehingga yaitu para undangan, para yaitu keluarga, saudara-saudara, rekan, sahabat dapat menghadiri pesta ini, sehingga pesta ini benar-benar menjadi berkat bagi semua orang. Kami tidak izinkan kuasa setan, iblis, roh jahat, perkelahian, perselisihan, mabuk-mabukan dan lain sebagainya yang dapat merusak, bahkan yang dapat yaitu menghancurkan daripada acara pesta ini. Di dalam nama Yesus kami yakin dan percaya Tuhan turut berikan kesatuan hati bagi semua keluarga agar memperoleh sukacita yang besar dari Tuhan. Secara istimewa kami semua yang hadir pada saat ini, Tuhan memberkati kami. Karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami ambil komitmen dan kami melakukan firman itu untuk yaitu kehidupan kami hari lepas hari. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sumber berkat, dan berkat-Mu sudah kami terima, berkat-Mu sudah Engkau curahkan bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami serahkan untuk memimpin pujian. Iya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita pada malam hari ini, terutama Lina dengan Haris. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita memberikan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Namun sebelum kita memberi, mari satu di dalam doa. Kami minta dengan hormat kakak bapak Pepe berdoa untuk kita. Mari persilakan. Marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami akan kepada Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur jika pada malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat keluarga Bapak Nunya atau Bapak Tira ini dalam rangka mengucapkan syukur sekaligus persiapan pemberkatan dan pernikahan nikah dari anak-anak mereka. Bapa di surga, kami juga mendengarkan firman Tuhan, firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi hidup kami, yang menuntun kami terus bahwa dalam acara demi acara akan kami laksanakan untuk peneguhan dan pemberkatan nikah anak-anak kami besok. Terima kasih Bapa di surga, atas kesempatan ini Tuhan, kami memberi kesempatan untuk persembahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam persembahan ini boleh menjadi pujian, kemuliaan daripada nama Tuhan. Bersama ini juga kami persembahkan tubuh jiwa roh kami yang pakai dan pergunakan tubuh hidup kami untuk pujian dan berkat
kebesaran daripada nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, kebesaran apa yang tersisa daripada kami kami bilang untuk mempergunakannya untuk kelangsungan hidup kami demi kepujian dan kebesaran daripada nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus Kristus, dan persembahkan persembahan syukur kami. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sementara kita memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan, kita angkat pujian kita dalam plat yang ada, nomor 8 di belakangnya, berkat anak cucu. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kami serahkan kepada hamba-Nya untuk mengakhiri ibadah kita dan menerima berkat Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita sambut kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan kemurahan-Mu. Engkau telah menyertai ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Dan pada malam hari ini, jika sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, yaitu Tuhan menolong kami dan menyertai kami. Kami percaya dan yakin berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, yaitu berkat damai sejahtera, sukacita,
kasih, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri yang turun daripada Allah Bapa itu sendiri akan menyertai dan memberkati kami sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati kita. Amin.